Film dimulai dengan menunjukkan suasana di pasar ikan segar, di mana kita diperlihatkan dengan dua pria yang bernama Kang Dong Seol yang diperankan oleh paman saya yaitu Mat Dong Seok. Dan kita diperlihatkan juga dengan sahabatnya yang bernama Konsik, sedang membongkar kotak ikan segar. Mereka berdua bekerja sebagai pemasok ikan segar dan terlihat mengantarkan pesanan ke beberapa pedagang ikan di pasar. Tidak lama kemudian, terjadilah keributan yang disebabkan oleh beberapa orang dari perwakilan Merhen Union yang membebankan biaya perawatan Merhen karena menunggak. Seorang perwakilan serikat pekerja terlihat mendorong dan menyuruh pedagang untuk pergi jika dia tidak membayar. Konsik melihat ini menggerutu pada Dongsul bahwa perwakilan Merhen Guild belum membayar gaji mereka. Namun, saat kelompok melewati Konsik dan Dongsul, mereka menundukkan kepala untuk menghormati. Tidak lama kemudian, Dongsul menerima panggilan telepon dari seorang pria dan mereka berdua bergegas pergi menemui pria itu. Dongsul dan Kyonsik kemudian bertemu ketua part dan seorang pria bernama Lee yang ingin menawarkan investasi kepiting dengan Dongsul. Setelah melihat kepiting untuk berinvestasi, Dongsul dan Kyonsik akhirnya tertarik untuk menginvestasikan uang mereka ke Lee dan ketua part. Sementara itu, istri Dongsul yang bernama Jisoo terlihat memberi makan dan berbicara dengan seorang laki-laki tua di panti jompo. Selain bekerja di panti jompo, Jisoo bekerja di restoran untuk mendapatkan uang tambahan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Jisoo baru saja makan malam di mobil saat pulang bersama suaminya. Dalam perjalanan pulang, Dongsul memberitahu istrinya tentang investasi kepiting yang ditawarkan kepadanya. Namun, Jisoo segera memperingatkan suaminya karena mereka telah ditipu beberapa kali oleh investasi penipuan atau yang biasa disebut investasi bodong. 박 사장 형 있잖아. 그 형 오랜만에 전화 와가지고 잠깐 차. 돈 있고 살아있고 어떻게 됐냐고. 그리고 난데없이 아프리카에서 Sementara itu, sekelompok gangster dan rentenir yang dipimpin oleh Gitai mencoba untuk memaksa membuka pintu di sebuah apartemen. Setelah pintu berhasil dibuka, Gitai dan sekelompoknya mulai menyiksa penghuni apartemen. Seorang pria paruh baya bernama Kim yang tidak bisa membayar hutangnya kepada Gitai. Ketika Gitai hendak membunuh Kim untuk mendapatkan uang asuransinya, putri Kim yang bernama Soyung tiba di tempat itu dan sangat terkejut melihat Gitai dan anak buahnya yang menyiksa ayahnya. Gitai tertarik pada Soyung, segera menangkapnya sebagai tebusan hutang. Setelah itu, Gitai dan anak buahnya pergi dan membawa Soyung bersama mereka. Di tengah perjalanan, mobil Gitai tidak sengaja menabrak mobil Dongsul dari belakang. Dongsul turun untuk memeriksa kondisi mobilnya. Gitai ada di kursi belakang, mencoba menyembunyikan gadis yang diculiknya. Dongsul kemudian pergi ke mobil Gitai dan mengajak sopirnya yang bernama Dosik untuk turun dan mengajukan laporan kecelakaan lalu lintas di kantor polisi. Namun, sopir itu menolak dan malah memberinya kartu nama lalu melemparkan sejumlah uang ke Dongsul karena mengabaikan permohonan perdamaiannya. Melihat kejadian itu, Jisoo turun dari mobil dan marah karena tidak bisa menerima suaminya diperlakukan seperti itu. 저기요 내려보세요. 나 보시라고요. Dari kursi penumpang, Gitai terpikat oleh kecantikan Jisoo. Lalu Gitai turun dari mobil menendang dan memukuli sopirnya dan kemudian memintanya untuk meminta maaf kepada Dongsul. Setelah itu, Gitai pergi dari sana. Keesokan harinya, Dongsul pergi ke kantor serikat pedagang untuk meminta upah yang belum dibayar. Dengan berat hati, ketua Kang memberinya uang yang tidak sesuai dengan upah yang dijanjikan. Setelah itu, Dongsul pergi ke toko serba ada bersama Konsik untuk makan siang. Konsik tampaknya mengeluh tentang masalah keuangan dan investasi kepiting yang ternyata tidak menguntungkan.
Pada saat yang sama, Dong Shul menerima panggilan telepon dari ketua PART yang memberitahukan bahwa kapal pembawa kepiting ditahan oleh pihak berwenang Tiongkok karena kapal itu melewati wilayah Tiongkok secara ilegal. Mendengar kabar tersebut, Dong Shul dan Kyung Sik semakin pusing dengan masalah keuangan mereka. Di kantor pengacara, Jisoo sedang berdiskusi dengan seorang pengacara untuk membahas masalah menyewa apartemen tempat dia tinggal. Pengacara itu memberikan saran untuk bercerai dengan suaminya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Jisoo, anak buah Gitae mengikutinya di seberang jalan dari kantor pengacara di malam hari. Ketika Jisoo dan Kyung Sul bertemu di sebuah restoran untuk makan malam, dia membagikan hasil percakapannya dengan pengacara. Jisoo menyebutkan tentang perceraian, tetapi Dong Shul menolak untuk membicarakannya. Dia bilang dia telah melakukan investasi kepiting raja yang nilainya mengejutkannya dan kemudian menegur suaminya. Ketika Dong Shul meninggalkan restoran sejenak untuk menyiapkan kue ulang tahun kejutan untuk istrinya, Jisoo kembali ke rumah dengan taksi. Sesampainya di apartemen, Jisoo merasa bersalah dan mengirim pesan kepada suaminya untuk segera pulang. Setelah mendapatkan pesan dari istrinya, Dong Shul yang masih berada di restoran sangat gembira dan bergegas pulang. Saat hujan deras di tengah perjalanan, mobil Dong Shul harus berhenti karena sedang menunggu seseorang bernama Lim Gyu yang sedang memindahkan beberapa barang ke mobil lain. Lim Gyu ternyata adalah anak buah Gitae yang sengaja memperlambat perjalanan pulang Dong Shul. Sementara itu, kaki tangan Gitae lainnya telah menyusup ke apartemen Jisoo dan menculiknya. Sesampainya di apartemen, Dong Shul menemukan kamarnya berantakan dan tidak dapat menemukan istrinya dimanapun. Jadi dia pergi mencari istrinya. Keesokan harinya, Dong Shul melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, di mana dia kemudian ditunjukkan oleh rekaman CCTV gedung di apartemen. Anehnya, sebelum insiden penculikan terjadi, seseorang dengan sengaja merusak kamera CCTV di sekitar wilayahnya. Saat keluar dari kantor polisi, Dong Shul ditemani oleh Kwon Sik mendapatkan telepon dari Gitae yang mengatakan bahwa dia akan membunuh Jisoo jika Dong Shul pergi ke kantor polisi lagi. Gitae memperingatkan bahwa dia meninggalkan kartu nama di lemari es Dong Shul dan meminta Dong Shul untuk datang menemuinya. Setelah mendengar semua itu, Dong Shul berlari ke apartemennya diikuti oleh Kwon Sik. Setelah itu, Dong Shul memasuki restoran untuk menemui Gitae sementara Kwon Sik menunggunya di mobil. Setelah menunggu lama, dia mendapat telepon dari Gitae yang secara terbuka meminta Dong Shul untuk menjual istrinya kepadanya dengan imbalan uang di tas di depannya. Kecewa, Dong Shul dan Kwon Sik membawa uang itu ke kantor polisi dan melaporkan Gitae. Setelah polisi menyelidiki, mereka berasumsi bahwa apa yang terjadi pada Jisoo adalah kasus perdagangan manusia. Keesokan harinya, Dong Shul pantang menyerah kembali ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya. Namun, polisi hanya menanggapinya dengan santai karena tidak ada petunjuk dari kasus yang menimpa istrinya. Di kantor polisi, Dong Shul melihat beberapa poster diposting tentang beberapa wanita hilang yang diduga menjadi korban perdagangan manusia. Menyadari bahwa kinerja polisi sangatlah lambat, Dong Shul kemudian berinisiatif untuk melakukan penyelidikannya dan pergi ke kantor perwakilan Serikat Pedagang untuk meminta sisa gaji yang belum dibayar sebagai dana operasional untuk melakukan penyelidikan. Di kantor Serikat Pedagang, Dong Shul diusir oleh Ketua Kang. Jadi Dong Shul yang marah berkelahi dengan beberapa anggota serikat. Setelah melihat beberapa anak buahnya kalah melawan Dong Shul, Ketua Kang akhirnya memberinya sisa gajinya. Setelah meninggalkan kantor Marhen Union, Dong Shul dan Kwon Sik bertemu dengan seseorang detektif swasta bernama Bir. Mendengar penjelasan Kwon Sik, Bir berpendapat bahwa kasus istri Dong Shul bukanlah kasus penculikan melainkan perdagangan manusia. Dia mengatakan banyak orang yang datang kepadanya untuk menangani kasus perdagangan manusia,
Kesal karena dia tidak mendapatkan bantuan apapun, Dongsul bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, Konsik meyakinkannya bahwa dia harus memperkerjakan detektif beruang karena dia adalah salah satu detektif terbaik di bidangnya. Setelah Konsik memberinya uang, Bir mulai menjalankan tugasnya dengan memeriksa rekaman kamera CCTV untuk mengetahui identitas pemilik mobil yang diduga membawa tas berisi uang di restoran sebelumnya. Mereka akhirnya mendapatkan informasi bahwa pemilik mobil tersebut adalah seorang pria bernama Koi Mansik. Mereka kemudian pergi ke rumah Koi Mansik dan setelah diinterogasi, Koi Mansik akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah menjual nomor SIM mobilnya kepada seorang bandar karena kecanduan judi di tempat bandar tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke tempat judi yang dimaksud oleh Mansik. Di tempat perjudian, Dongsul dan teman-temannya meminta untuk bertemu dengan pemilik tempat perjudian itu karena dia mengajukan beberapa pertanyaan untuk menemukan seseorang. Pemilik kasino mencurigai Dongsul dan dua temannya adalah detektif dan memanggil anak buahnya untuk menyerang mereka. Untungnya, Dongsul berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Yang membuat pemilik tempat judi akhirnya memberinya informasi yang dia butuhkan. Di malam hari, Dongsul mengunjungi klub malam. Menurut kartu nama yang diberikan kepadanya oleh wanita yang memiliki tempat perjudian. Namun, kartu namanya sudah tua dan pemilik klub malam telah berubah. Dalam perjalanan pulang, Dongsul melihat seseorang pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka memasuki klub malam, Dongsul penasaran dengan mobil dan mengintip melalui jendela mobil. Dia melihat kartu nama di dalam mobil yang sangat mirip dengan yang dia temukan di kulkas apartemennya. Dongsul ingat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghalangi perjalanannya ketika dia kembali ke apartemennya. Ketika Lim Gyu telah kembali ke mobilnya, Dongsul berjalan dan memintanya untuk keluar dari mobil. Lim Gyu menyadari bahwa Dongsul datang untuk bertanya tentang Gitae. Segera melarikan diri. Dongsul mencoba menahannya dengan memecahkan kaca jendela, tetapi dia akhirnya berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian, Dongsul menerima telepon dari kantor polisi yang memberitahukan bahwa mereka telah menemukan tubuh seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Jisoo. Dongsul bergegas ke kantor polisi dan setelah memeriksa foto-foto detektif polisi, dia memastikan bahwa wanita di foto itu bukanlah Jisoo. Pada saat yang sama, rekan detektif lain memeriksa komputernya dan mengatakan bahwa mayat yang mereka temukan adalah Lee Yeon Jeong, seorang wanita yang dilaporkan hilang 2 tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, Dongsul dan Kyonsik bertemu Bir di sebuah kafe. Berdasarkan hasil investasi Bir, suami Lee Yeon Jeong yang bernama Choi Jun Yeon menyerahkan diri setelah jenazah istrinya ditemukan karena merasa bersalah menjual istrinya ke geng Gitae. Pada pemakaman Lee Yeon Jeong, Dongsul dan Kyonsik berbicara dengan Choi Jun Yeon. Setelah itu, Choi Jin Yeon memberinya catatan yang mungkin menjadi petunjuk bagi Dongsul untuk menemukan istrinya. Ketika Dongsul dan Kyonsik sedang memeriksa catatan Choi Jun Yeon di dalam mobil, tiba-tiba Choi Jun Yeon jatuh dari atas gedung dan meninggal seketika. Tidak lama kemudian, Dongsul mengunjungi kantor rentenir dari kartu nama di catatan Choi Jun Yeon. Kartu nama itu ternyata sama dengan yang diterima dari pengemudi yang menabrak mobilnya. Dongsul kemudian menyeret Do-sik keluar dari kamarnya dan membawanya ke tempat detektif beruang untuk diinterogasi. Di tempat lain, Gitae berbalik untuk melihat Dongsul menyeret Do-sik menjauh dari kamera CCTV. Gitae membuat panggilan video dengan Dongsul dan menunjukkan kondisi Jisoo yang diikat. Dia memberitahu Dongsul untuk membunuh Do-sik jika dia ingin melihat Jisoo bertahan. Melihat Jisoo disiksa oleh Gitae, Dongsul mencekik leher Do-sik sehingga dia lemas dan tak sadarkan diri. Setelah melihat Do-sik mati, Gitae meminta Dongsul mengembalikan uang itu jika dia ingin Jisoo dibebaskan.
Ketika panggilan selesai, Dongsul membangunkan Dusik yang baru saja pingsan dan meminta informasi lebih lanjut darinya. Dongsul mulai merencanakan untuk mencuri kembali uang Gitae di kantor polisi. Ketika mereka sampai di kantor polisi, Bir dan Kyonsik menyamar sebagai jaksa. Namun, rencana mereka tidak berjalan dengan baik karena polisi mulai mencurigai gerakan mereka sampai petugas polisi mengarahkan senjatanya ke keduanya. Mengetahui bahwa penyamaran kedua temannya telah terungkap, Dongsul berinisiatif meledakkan mobil salah satu detektif polisi untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya, mereka berhasil kabur dengan membawa uang. Di suatu tempat, beberapa wanita korban penculikan terlihat ditawan oleh Gitae dan anak buahnya. Gitae sangat marah dengan Lim Gyu dan memukulinya dengan tongkat baseball karena menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Tidak lama kemudian, Gitae menerima kabar dari Dongsul bahwa mereka berhasil mendapatkan uang kembali. Mendengar ini, dia mengundang Dongsul untuk menemuinya di tempat persembunyiannya. Setelah menutup telepon, Gitae meminta anak buahnya untuk membunuh Dongsul setelah mendapatkan uangnya kembali. Pada saat yang sama, Dongsul rupanya memberitahu polisi tentang lokasi pertemuannya dengan Gitae. Melihat keadaan bangunan yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba melarikan diri melalui jendela. Sayangnya, hanya Jisoo yang berhasil melarikan diri karena Lim Gyu menangkap temannya setelah mendengar keributan dari ruangan tempat mereka ditahan. Jisoo yang berhasil keluar memberhentikan taksi yang melintas di area tersebut dan memintanya untuk dibawa ke kantor polisi. Ketika mereka hampir sampai di kantor polisi, taksi tersebut terjebak macet, jadi Jisoo berinisiatif untuk keluar dan berlari ke kantor polisi. Namun, sebuah mobil berhenti di persimpangan jalan dan Gitae keluar untuk menangkapnya. Sesampainya di tempat pertemuan, Dongsul menghajar anak buah Gitae, Lim Gyu yang berada di sebuah ruangan, mendengar keributan di luar dan bergegas untuk memeriksanya. Tapi dia malah dipukuli oleh Dongsul. Sementara itu, Bir dan Kyonsik membebaskan para wanita yang diculik, yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian lain. Tidak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan menangkap para penculik. Di sisi lain, Dongsul mencari istrinya, yang dia curigai telah melarikan diri setelah melihat jendela teralis yang bengkok. Dalam perjalanan pulang, Dongsul menabrak mobil Gitae yang membawa Jisoo. Gitae menyadari bahwa mobil di depannya adalah Dongsul, meminta pengemudi untuk melaju lebih cepat. Dongsul mengejar mobil Gitae untuk menghentikannya sampai kecelakaan kedua terjadi dan membuat mobil Dongsul menggelinding menuruni bukit. Gitae kemudian mengambil kapak dan menuju ke mobil Dongsul untuk membunuhnya. Ketika Gitae lengah, Dongsul menariknya ke dalam mobil, memukulinya hingga babak belur. Dan kemudian melemparkannya keluar dari mobil. Merasa terdesak, Gitae kemudian berpura-pura meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menyerang Dongsul dengan pisau yang bisa ditangkis oleh Dongsul. Dan dia memukuli Gitae sampai pingsan lagi. Dongsul kemudian menuju ke mobil Gitae untuk menyelamatkan istrinya. Tidak lama kemudian, ambulan dan polisi tiba di tempat itu. Kasus penculikan perempuan tersebut kemudian menjadi handle berita di semua stasiun televisi nasional dan menjadi perbincangan di mana-mana. Selain itu, sebuah acara televisi melaporkan bahwa kapal yang membawa kepiting telah dibebaskan oleh otoritas Cina dan diperkirakan akan segera tiba di Korea Selatan. Di akhir film, Dongsul dan Jisoo ditampilkan mengunjungi restoran kepiting Konsik dan Bir. Di tempat itu, Dongsul merayakan ulang tahun Jisoo dengan menyantap hidangan kepiting bersama sahabatnya. Dan film pun tamat.